level mengampuni terbaik adalah ketika dia mampu melupakan. Forgive and forget katanya kan. Buat gue justru bukan. Level pengampunan tertinggi adalah sekalipun kita ingat dia dan apa yang dia perbuat, tetapi gak ada sedikit pun sakit hati dan amarah. Dan puji Tuhan, Tuhan didik gue, mampukan gue ada di posisi itu. Gue lihat orang itu, gue tahu orang itu, tapi gak ada sedikit pun rasa amarah. Yang ada malah gue mengasihi dia. That's so good. It's really good. Lo emang kita soalnya sebagai manusia gak akan pernah bisa melupakan gitu kan. Tapi ketika kita melihat orang tersebut atau kita mengingat, tapi respon kita justru memilih untuk mencintai dia. Yes. Ya, that's so good. Yes. Kenapa sih penting banget untuk melepas pengampunan? Karena, orang-orang yang bersalah sama kita, mereka akan ngelakuin lagi dong. Kalau misalnya kita maafkan dia, dia akan melakukan ini ke orang lain. Oke. Nanti itu kita bisa bahas ya. Kalau pertanyaannya di situ, nanti kita akan balik ke kenapa kita harus mengampuni ya. Oke. Soal dia akan melakukan itu ke orang lain, itu urusan dia. Oke. Intinya konsekuensi dari tindakan dia akan dia tuai. Oke. Nah, tugas kita adalah itu tadi, melepaskan pengampunan. Nanti dia lakuin lagi ke kita. Kita mengampuni, tapi juga harus berhikmat. Dalam arti, jangan izinkan dia lakukan lagi kesalahan yang sama. Tuhan kasih kita hikmat untuk memposisikan diri kita untuk tidak diperlakukan dengan hal yang sama lagi. Wow. Oke. Ada perbedaan antara forgiving sama trusting. Oke. Gitu ya? Yes. Jadi ketika lo memaafkan bukan artinya lo otomatis blindly 100% dia gak akan pernah ngelakuin itu lagi gitu. Iya. Ibarat kita lagi diinjak sama orang, jangan diam di situ, pindah dong supaya dia nggak injak kita. Ya kan? Kadang-kadang ada orang tuh, ya aku mengampuni, mau diinjak terus, ya diam di situ. Malaikat bilang, hei minggir. Nah itu ya. Nah kemudian kenapa kita harus mengampuni? Rugi dong kita. Ya, dia yang salah. Dia yang salah. Terus kalau kita ngampunin, rugi dong. Dia udah keterlaluan sama kita, yang dia perbuat sama kita udah keterlaluan, terus kita ngampun, enak aja dia. Minta maaf aja gak pernah. Iya, rugi kita. Ya. Itu pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena ketika kita menyimpan kebencian, kepahitan, kita yang paling rugi. Gue pernah baca satu quotes bilang begini, menyimpan kebencian, kepahitan ibarat kita minum racun dan berharap orang lain yang kena dampaknya. Itu bahasa Ibraninya, bocengli bos. Tolong bagian itu direkam ya, tunjukkan bagian itu. bahasa Ibraninya KW dari Mangga 2 ternyata. Tolong zoom bagian itu. Iya kan, kita yang paling rugi kan. Ya. Jadi ibarat kita yang minum racun, orang lain yang kita harapkan untuk dapat dampaknya nggak bisa. Makanya gini, ketika simpan kepahitan, kebencian, buru-buru buang. Kenapa? Karena kita yang paling rugi. Ibarat kita simpan kepahitan, kebencian. Orang yang kita benci lagi happy di Bali, lagi sunbathing di Pantai Kuta, lagi denger lagu reggae, lagi kepang rambut, tato temporary. Mau tanya, tato temporary boleh nggak? Boleh, asal tulisannya Daniel tetangga kami. Nah kita yang lagi simpan kepahitan, kita yang menderita di kamar, dia nangis, tersiksa, mau makan aja rasa tawar. Siapa yang rugi? Kita. Jadi yuk, buat kamu yang sementara simpan kepahitan, kebencian, lepaskanlah pengampunan karena kau layak untuk hidup dalam kelegaan. Terus apakah pentingnya sekali lagi? Yang pertama kelegaan, yang kedua, ketika kita melepaskan pengampunan, Tuhan lepaskan berkat dari sorga bagi setiap kita. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang mendengar, tapi yang menghalangi doa kita sampai pada adalah dosa. Kebencian, kepahitan adalah dosa yang bisa menghalangi berkat Tuhan. So, lepaskan pengampunan dan hidup dalam kelegaan.